Halo semuanya, jadi kali ini kita bakal nyobain catching di Laravel. Gimana sih cara kita menggunakan catching dan gimana cara kita optimasi aplikasi Laravel kita pakai metode catching. Oke, di sini saya udah install Laravel 9 kayak biasa. Bentar, saya cek dulu. Seharusnya udah ada Laravel 9 ya, Laravel 10. Tapi itu pakai PHP 82, tapi saya yang belum install, jadi nggak apa-apa pakai Laravel 9.1 dulu. Maksud saya 91 ya, 90 atau 9xx. Pertama, kita coba konfigurasi dulu di .env-nya di sini. Nah, di DB connection-nya saya mau pakai MySQL, lalu portnya database-nya saya pakai belajar Laravel misalnya, username-nya root, password-nya juga root. Kali ini saya pakai MySQL ya. Oke. Nah, kita mau bikin data dummy dulu ya di sini supaya apa? Supaya kita bisa simulate gimana kalau ternyata query-nya lambat atau kita bikin suatu query yang lambat lalu kita optimasi pakai caching. Oke, saya coba bikin DB-nya dulu atau skemanya ya di sini. Kita buat satu table aja namanya adalah order misalnya. Jadi kita pengen bikin satu table namanya order yang mana dia menampung data-data hasil order ya. Jadi kayak ya orang beli lalu kita taruh di table kita. ID kita pakai increment aja, auto increment dan dia primary key. Lalu ada yang namanya product code. Nah, di sini misalnya pakai string aja ya, varchar 100 misalnya. Lalu ada yang namanya KTY dibeli berapa, integer, lalu ada yang namanya price ya. Nah, ini numerik 19 2. Kayak gini aja kayaknya. Coba kita execute. Ini kalau pakai my admin juga, pp admin is oke, nggak apa-apa. Oke, harusnya begini ya tabelnya ya. Nah, ini ada product code, KTY dan price ya. Kayak gini. Oke, coba saya buat yang namanya database seeder dulu supaya kita bisa nge-execute code kita ya. PHP artisan db seed. Nah, nama seednya adalah salah, PHP artisan make seeder order table seeder. Nah, jadi kita tinggal buka di database lalu migration, bukan di seeder ada yang namanya order table seeder. Nah, di sini saya coba tutup dulu ya. Di sini kita akan buat pertama adalah kita pengen bikin dummy order di sini. Kita bikin pakai for aja, lalu i sama dengan 0, i kurang dari 10.000. Kenapa saya pakai 10.000? Karena kalau kita lebih biasanya kena memori ya. Nah, kena memori habis ya space-nya. Jadi di sini saya pengen nge-insert yang pertama adalah product code. Di sini saya pengen dia di random aja, misalnya random dari 1 sampai 4 gitu. Jadi nanti prod 1, 2, 3, 4 ya segitu ya. Jadi randomnya antara itu. Lalu ada yang namanya kita juga akan kita random juga antara 1 dengan sampai 100. Lalu ada yang namanya price atau harga, kita coba random aja dari 1 sampai 1000 mungkin ya, sampai 1 juta. Nah, ini oke, gini aja. Lalu kita tb table namanya order, insert lalu order. Nah, kayak gini. Oke, coba kita execute ya. PHP artisan db seed, kelasnya adalah orders table seeder. Oke, sip, mantap. Seharusnya sekarang dia udah ngegenerate nih, tapi dia error ya. Kenapa error ya? Coba kita lihat lagi ya di atas. Kenapa dia bisa error? Oh, nggak dapet ya. Ini errornya ya. Oh, database connection-nya ternyata. INV-nya kita lihat lagi. Belajar Laravel. Oke. Bentar. Ini bener ya, belajar Laravel lalu table ini table order.
Kita lihat lagi di sini tabelnya orders, insert order. Harusnya benar ya, cuman saya kurang tahu nih kenapa. Coba kita lihat lagi. Oh, masih nggak ada ya. Ntar, coba saya ambil 10 dulu aja. Kita lihat lognya kayak gimana nih. Karena lognya ternyata ketutup nih. Oke, kita lihat. Errornya karena database belajar Laravel itu nggak ada. Belajar, oh salah ya. Mungkin tadi teman-teman udah baca nih. Wah, salah bang itu database-nya gitu. Oke, kita nggak apa-apa, kita ganti aja berarti yang DNV-nya ya. Belajar. Kok bisa salah ya? Oke, coba kita lihat ya deposit-nya. Oke, udah masuk ya. Coba saya mau buat sampai 10.000 ya. Ini. Oke, saya pengen bikin sampai sebanyak-banyaknya lah. Supaya bisa nge-simulate data yang lambat itu. Sekarang udah berapa nih kira-kira? Coba kita lihat di sini. Select count 1 from orders. Sekarang udah ada data sekitar 100.000 ya. Kita coba lagi sampai ratusan ribu. Nah ini. Oke, coba kita lihat lagi. Sekarang udah ada 180.000 ya. Oke, nggak apa-apa, segitu aja dulu. Kita coba bikin satu controller, atau nggak usah ya, kita mainnya di routing aja langsung di sini. Saya pengen bikin satu metode get, namanya adalah order ya, gini. Lalu ininya pakai closure aja, function. Nah di sini saya pengen langsung balikin misalnya orders gitu. Namanya db table, namanya orders. Lalu saya pengen dia nge-select. Nah, nge-select apa? Yang saya select adalah yang pertama product code, yang kedua db row, yang sum yaitu KTY-nya as total KTY. Lalu ada db quantity ya, row sum harga as total price. Lalu di sini saya pengen dia di grup berdasarkan product code. Lalu saya pengen product code. Lalu coba kita get aja. Gini. Lalu coba kita return aja langsung ordernya. Sekarang kita buat di Postman kita satu request ya, http localhost 8000 API orders. Tapi sebelumnya kita coba jalanin dulu ya php artisan serve. Nah, tinggal kita coba send. Kira-kira berapa lama? 900 millisecond. Hampir 1 detik ya. Hampir 1 detik. Nah, intinya selama itu ya. Teman-teman bayangin tadi saya baru 180.000 ya. Belum sampai jutaan ini. Kalau saya bikin sampai jutaan, ini lebih lama. Mungkin berapa detik nih. Nah, makanya karena kita tahu padahal ini data ini nggak terus-terusan berubah gitu ya. Mungkin berubah cuma 1 atau cuma 2 gitu. Makanya lebih bagus kita pakai yang namanya catching di sini. Jadi di sini kita bisa pakai kayak gini. Misalnya gini, orders tinggal pakai catch gitu. Ini yang Illuminate support facet catch. Lalu tinggal kita get key-nya. Key-nya apa? Jadi teman-teman bayangin ini adalah sebuah array asosiatif. Jadi di sini adalah sebuah array assoc gitu. Jadi di PHP itu ada 2 tipe array. Yang pertama adalah array numerik dan juga yang kedua adalah array asosiatif. Array asosiatifnya kayak gini. Misalnya key lalu ini adalah value. Jadi dia tipenya key value tapi key-nya string atau apapun itu ya. Kalau numerik kan kayak gini nih. Array numerik itu kayak gini. Misalnya ada data 1 atau aku suka Laravel. Nah kayak gini, ini numerik dia. Karena apa? Karena dia indeksnya huruf ya atau angka ya. Maaf, salah. Angka yang berurut 0, 1, 2. Sedangkan yang ini asosiatif dia key.
adalah string atau yang tidak seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa bayangin seperti ini, sebuah catch yang kita simpan. Jadi kita perlu buat key-nya supaya dapat value-nya. Dan ingat, key-nya harus beda dengan yang lain. Karena kalau key-nya sama, dia akan menimpa key yang sudah ada. Sama seperti kita nyimpan array, misalnya array asok ini kita coba simpan, bisa juga ya. Misalnya gini, kita coba ambil key value of red. Nah, ini kalau key-nya sama di sini, dia akan ke average ya, tentu aja ya. Value-nya akan berubah dengan value average seperti ini. Jadi pertama kita harus tentukan key-nya apa. Misalnya nama key-nya adalah key catch adalah order summary ini. Jadi tinggal ambil aja key catch. Kalau dia ada catch-nya, jadi kita udah cek nih di catching kita atau di area yang tadi kita asumsikan bahwa ada nggak key yang namanya order summary atau value-nya ada nggak. Kalau ada ya udah, tinggal kita return aja datanya. Kalau nggak ada, kita nge-execute query ini. Setelah itu ngapain? Setelah itu jangan lupa kita harus kasih dia taruh lagi di catch. Kalau nggak ada, lakuin query, lalu jangan lupa ditaruh di catch. Caranya tinggal put aja key-nya adalah tadi ya, catch key, catch maksud saya. Lalu ordernya jangan lupa datanya apa. Dan parameter yang ketiga itu opsional, bisa diisi atau enggak. Kita bisa isi berapa lama data itu akan disimpan. Sebisa mungkin jangan terlalu lama. Kenapa? Karena memang kalau datanya ternyata jarang kita pakai, lalu kita simpan data itu di dalam cache, sehingga cache-nya gampang penuh tuh. Kalau misalnya kita taruh di Redis atau taruh di aplikasi atau software cache yang lainnya misalnya, lalu data tersebut sebetulnya jarang dipakai, jarang diakses misalnya, tapi kita simpan forever gitu. Jadi useless, gak berguna gitu. Lebih bagus kita set berapa gitu supaya alokasi memorinya bisa dipakai oleh aplikasi yang lain daripada di booking oleh si satu Redis ini padahal nggak dipakai datanya. Oke ya, coba saya send di sini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia lebih cepat harusnya. Nah, 47 milisecond, 28 milisecond. Nah, ini cepat dia. Contoh misalnya saya ubah di sini cuman 10 detik atau cuman 5 detik aja. Jadi saya pengen show aja di sini misalnya. Nah, saya coba send. Nah, ini 29 milisecond karena ada cache-nya. Nah, ini 435 milisecond karena gak ada cache-nya. Nah, ini pakai cache. Gak pakai cache, pakai cache. Jadi lebih cepat ya. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata query ini lambat dan sebetulnya nggak terlalu harus dia berubah sefrekuensi itu, kita bisa menggunakan catch supaya apa? Supaya beban server ini bisa lebih ringan ya. Karena memang database ini koneksinya terbatasi atau biasanya dibatasi ya. Berapa koneksi yang bisa connect ke database. Dan juga kita akhirnya nggak perlu lagi tuh ngitung lagi di sini. Ini kan ngitung ya. Jadi di MySQL kita dia ngelakuin sequence scan atau dia juga ngelakuin perhitungan seperti ini. Jadi lambat. Nah, untuk code ini kita bisa persingkat sebetulnya jadi kayak gini. Persingkatnya adalah tinggal kita kasih tahu dia orders ini catch remember key-nya apa, catch key, lalu berapa detik, lalu value-nya apa. Value-nya adalah kayak gini. Ini seperti ini. Nah, tinggal kayak gini. Sip. Catch key-nya apa? Catch key-nya adalah ini ya. Jadi tinggal coba kita send lagi. Sama harusnya ya. Running well. Bentar. Ini dia order, salah ya, return ya. Coba kita send lagi. Nah, sama ya persis ya. Jadi seperti itu. Dan catch ini kalau teman-teman lihat,
cara dia konfigurasinya, kita lihat di sini ada yang namanya catch driver file. By default, dia akan nyimpen catch ini di dalam file. Taruhnya di mana? Taruhnya di dalam storage app, di framework catch di sini. Dia nyimpennya akan di sini. Dia akan nyimpen data di sini. Oke. Nah, apakah ini bisa dirubah? Apakah ini bisa diganti? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi di sini di .env kita bisa ubah catch driver ini sesuai dengan yang ada di config lalu catch. Di sini dia menyediakan banyak ya sebetulnya. Ada yang namanya array, nanti default file dia akan nyimpen di yang namanya framework catch data yang tadi saya coba show catch ya, framework catch data di sini. Kalau dia pakai database juga bisa, dia akan naruh catch-nya di database atau di array atau juga naruh di apc atau naruh di yang namanya memcache. Kalau Redis dia juga ada di bawah. Nih, dia pakai Redis. Connection-nya dia pakai ini atau pakai yang namanya DynamoDB. Terserah teman-teman pakainya apa di server masing-masing. Biasanya orang pakai Redis atau memcache. Jarang ya, mungkin jarang banget pakai file. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan file atau persistent data. Jadi ngapain kita pakai file padahal itu pengen kita hindarin gitu. Kenapa kita gak mau ngakses ke DB? Karena kita gak mau ngakses ke file. Makanya kita pakai Redis yang lebih cepat karena dia pakainya ke memori. Itu aja dari saya. Thank you semuanya.